teman UGM, jumpa lagi di Kita Bisa, bincang santai UGM Kampus Jakarta. Saya Kailani di sini ingin membawakan tema terkait kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Di sebelah saya saat ini sudah ada Dr. Beta Romadianti, SPD MSc dari Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP. Halo Mbak Beta. Halo Mas Kailani. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Sedikit info terkait Mbak Beta. Beliau merupakan lulusan S3 UGM dari jurusan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Beliau juga lulus dari S2 UGM dari Magister Manajemen Pendidikan Tinggi dan merupakan lulusan terbaik. Keren. Oke, Mbak Beta, di sini kan kita ingin bahas kepemimpinan dan inovasi kebijakan dari disertasi yang Mbak Beta buat ya. Yang paling utama dulu nih, judulnya apa ya Mbak? Oke, judulnya agak panjang ya Mas ya. Boleh. Judulnya itu adalah Perilaku Beyond Compliance dalam Implementasi Kebijakan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Mas Kailani. Panjang. Judulnya panjang nggak Unuk ya? Oke, baik Mbak. Apa sih Mbak yang mendasari Mbak untuk memilih topik dengan judul yang itu? Siap. Jadi untuk perilaku beyond compliance dulu ya Mas, biar jelas ya. Jadi kenapa mengambil topik ini? Pertama, perilaku beyond compliance itu adalah perilaku yang melebihi tugas atau wewenang atau kewajiban gitu ya, untuk memastikan bahwa kebijakan itu dapat berhasil diimplementasikan Mas. Lalu kenapa sih kok memilih ini gitu ya? Karena kita kan saat ini sudah mengarah ke tata kelola yang kolaboratif, inovatif, dan juga berbasis nilai ya Mas ya. Nah, perilaku beyond compliance ini dianggap cocok, sesuai dengan arah tata kelola kita ini. Oke, baik, itu kira-kira ke arah birokrasi ya Mbak ya? Iya, birokrasi. Kira-kira nih Mbak, relevansi antara birokrasi dengan tantangan aktualnya apa ya Mbak ya di lapangan? Jadi kebetulan Mas, ini kan yang saya ambil tadi kan tentang PDN ya, produk dalam negeri. Memang PDN ini kan saat ini ada tantangannya belum sepenuhnya bisa diterima, baik itu di lingkungan birokratis, di instansi pemerintah maupun di masyarakat. Oleh sebab itu pelaku pengadaan gitu ya Mas, yang saya teliti gitu ya, di sini perlu untuk memiliki tadi perilaku beyond compliance untuk memastikan bahwa memang kebijakan PDN ini akhirnya bisa diimplementasikan dalam pengadaan barang jasa pemerintah, gitu Mas Kailani. Oke Mbak, pada saat menyusun disertasi itu kan pasti banyak teori yang dimasukkan gitu. Boleh nggak sih Mbak di-spill sedikit apa sih teori-teorinya Mbak? Oke, jadi di sini ada beberapa teori Mas, terkait psikologi ada gitu ya. Kalau terkait psikologi di situ ada TRA gitu ya, The Reason Action Model oleh Wisben Azen. Kemudian ada juga psychological ownership. Saya ambil yang itu sense of belonging dibanding sense of having, jadi lebih ke sana perilaku beyond compliance. Atau kalau biasanya di Jawa Mas, itu nyebutnya melu handarbeni, bukan melu handueni. Itu yang psikologi ya. Kemudian terkait organisasi ada competing value framework. Mas, di situ itu yang terkait dengan nilai dan kepemimpinan di organisasi. Dari semua teori-teori itu yang dikaitkan dengan hubungan kepemimpinan dan inovasi itu apa sih Mbak hasil temuannya dari hasil penelitian ini? Ya, jadi penelitian ini menemukan bahwa ternyata untuk berperilaku inovatif, berperilaku beyond compliance itu tidak serta-merta Mas, tapi butuh dukungan pimpinan. Ada kepemimpinan di situ, seperti tematik kita tadi ya, kepemimpinan dan inovasi kebijakan, di mana perilaku beyond compliance ini dengan dukungan penuh dari pimpinan itu bisa melahirkan inovasi-inovasi dalam implementasi kebijakan. Berarti itu dari top to bottom gitu ya Mbak ya? Betul. Kira-kira apa sih Mbak tantangan yang muncul nih saat menghubungkan teori dengan praktik yang di lapangan? Ya, jadi
tantangannya gini Mas, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan gitu ya, secara konsep itu kan kita mengenalnya kepemimpinan all out gitu ya, mendukung secara all out gitu ya. Tapi pada kenyataannya ternyata di lapangan ada kepemimpinan itu yang sifatnya hanya normatif Mas Kailani. Jadi tidak benar-benar memberikan dukungan secara operasional maupun teknis, tetapi hanya di atas kertas, misalnya berupa SK atau ya seperti itulah Mas ya. Gitu. Jadi hanya secara berupa SK, tetapi pimpinan itu tidak down to earth gitu ya Mbak, nggak ngecek sampai ke lapangan begitu ya? Betul, jadi keterlibatan pimpinan dan juga dukungannya itu tidak benar-benar terlihat seperti itu. Hanya kesannya, yang penting ada deh gitu ya? Iya, betul. Oke. Kira-kira nih Mbak, contoh nyata nih penerapan inovasi kebijakannya yang berhasil menurut riset Mbak Beta apa ya? Ya Mas, jadi kebetulan ya, ini mungkin juga sebagai pembelajaran bagi pemerintah-pemerintah daerah yang lain. Ternyata ada Mas di suatu kabupaten gitu ya, karena salah satu pimpinan di organisasi itu berhasil menangkap ide-ide cemerlang gitu ya, hanya sekedar ide Mas Kailani, tapi ternyata ide-ide itu mampu ditranslasikan gitu ya, mampu diterjemahkan ke dalam program-program yang akhirnya selaras dengan Renstra Mas, rencana strategis di daerah tersebut. Berarti pandai-pandai pimpinan untuk mengkombinasikannya gitu ya Mbak ya? Betul. Oke, dari ini nih Mbak, dari hasil temuan penelitian ini Mbak, apa sih Mbak pendekatan kepemimpinan yang cocok nih Mbak dengan tema yang Mbak Beta ambil nih? Iya, jadi perilaku beyond compliance ini Mas Kailani ternyata setelah diteliti gitu ya, cocok dengan kepemimpinan transformatif. Di mana pada kepemimpinan transformatif itu pimpinan itu mampu untuk mengajak gitu ya, mampu untuk mengajak individu-individu ini untuk bersama-sama gitu ya, melakukan perubahan-perubahan, melakukan inovasi-inovasi seperti itu Mas Kailani. Oke, itu butuh pengawasan kan ya dari atas ya, dari top to bottom ya Mbak ya? Iya betul. Oke, baik, kita coba lanjut ke yang berikutnya. Mbak Beta bisa ngasih nggak nih tips untuk mahasiswa kalau mereka mau nyusun tulisan ilmiah terkait tema kepemimpinan yang Mbak Beta ambil? Oke, ya tentu menarik ya saat ini ya kepemimpinan dan inovasi kebijakan ya Mas Kailani. Kalau ada kawan-kawan UGM yang mau menyusun penelitian baik itu karya ilmiah, tesis ataupun disertasi terkait kepemimpinan dan inovasi kebijakan, kawan-kawan UGM pertama-tama bisa melihat fenomena dulu Mas, fenomena nyata yang ada di lapangan. Dengan fenomena itu teman-teman bisa mencari gap-nya, baik itu gap secara faktual gitu ya, maupun gap secara konseptual. Itu bisa dicari by googling gitu ya, nggak apa-apa? Nyebut merek dikit nggak apa-apa ya? Ya bisa Mas. Jadi sekarang teknologi informasi sudah sepesat ini ya, bisa memanfaatkan tadi googling atau media pencarian ya, bisa juga melalui penelitian awal Mas, bisa pendalaman ke instansi seperti itu. Jadi banyak cara gitu ya Mbak? Banyak cara. Baik. Kawan UGM boleh tahu karena yang dari catatan yang saya dapatkan, Mbak Beta ini merupakan penerima beasiswa LPDP untuk S3 dan untuk S2 mendapatkan beasiswa full tuition dari Pascasarjana UGM. Nah, terkait beasiswa nih Mbak nih, saya mau ngulik lebih dalam lagi nih. Apa sih Mbak persiapan-persiapan yang Mbak Beta lakukan nih kalau untuk mendapatkan beasiswa nih? Siap. Jadi untuk persiapan Mas Kailani, mungkin dari segi waktu saya spill dulu ya. Jadi untuk waktunya saya menyiapkan beasiswa itu 1 tahun sebelum Mas Kay. Itu untuk kedua beasiswa sama ya, 1 tahun sebelum sudah mulai menyiapkan. Yang disiapkan portofolio gitu ya. Portofolio tentu tidak hanya di atas kertas Mas Kay. Kita bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun bisa juga di organisasi-organisasi. Itu untuk portofolio. Kemudian untuk penelitian, kawan-kawan UGM bisa mulai mendalami penelitian yang menjadi prioritas nasional Mas Kailani. Boleh diterangin lagi nggak Mbak
Prioritas nasional itu maksudnya gimana? Oh ya, jadi kalau untuk prioritas nasional, jadi pemerintah itu kan ada beberapa program ya, seperti MBG contohnya, misalnya untuk penggunaan produk dalam negeri, juga peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan. Nah itu kan isu-isu yang saat ini menjadi prioritas pemerintah. Nah kawan-kawan UGM bisa mulai mencari nih, kira-kira riset apa sih yang potensial gitu ya, yang sejalan dengan program pemerintah itu. Oh, itu meningkatkan chance untuk bisa keterima gitu ya? Betul. Oke, baik. Oke, kawan UGM jangan lupa tips-tipsnya bisa dicoba mulai dari sekarang. Kemudian nih Mbak, itu kan Mbak sudah menyiapkan dari 1 tahun gitu. Pada saat mulai pendaftaran tuh struggle-nya gimana Mbak? Ya, tentu dari sebelumnya itu dari 1 tahun saya sudah mulai mengecek Mas, jadwalnya kira-kira kapan ya dibuka seperti itu. Kemudian dokumen-dokumen disiapkan secara lengkap. Paling tidak 3 bulan sebelum harus sudah lengkap itu Mas. Oh, persiapannya matang berarti ya? Harus matang. Iya, kalau kita mau perang itu latihannya harus beres dulu gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup nih Mbak, kira-kira Mbak boleh ngasih closing statement nggak untuk topik kita kali ini? Baik, jadi mungkin kita kaitkan dengan perilaku beyond compliance, juga boleh. Dengan tadi ya Mas menulis ya. Iya. Jadi bagi kawan-kawan UGM semua, jangan takut untuk menulis. Tadi ada perilaku beyond compliance, bisa kita manfaatkan, bisa kita pakai, tidak hanya di birokrasi ya. Jadi teman-teman bisa melampaui batas teman-teman, menghasilkan karya-karya yang terbaik, menghasilkan tulisan-tulisan terbaik yang bermanfaat untuk masyarakat maupun untuk diri sendiri. Oke, terima kasih Mbak Beta. Itu merupakan suatu statement yang luar biasa dan kawan-kawan UGM bisa mengimplementasikannya itu di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan jangan juga berikan komentar kalian terkait tema yang ada pada. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di kolom komentar di bawah untuk tema kali ini. Saya Kailani, saya undur diri. Terima kasih. Salam.